Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak salihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar kembali pelajaran Thaqafah Aqidah. Sebelum mulai kita akan baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Faqala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Anak-anak yang salih dan salihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang Asmaul Husna. Anak-anak yang salih dan salihah, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang Rasul ya, yaitu kebutuhan manusia akan keberadaan para nabi dan rasul. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi Thaqafah Aqidah kita. Hanya saja tema kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna yang akan Ustaz sampaikan dan akan Ustaz jelaskan pada kesempatan hari ini adalah Al-Hadi ya, Al-Hadi. Ya, apa itu Al-Hadi? Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi qaddara fahada. Artinya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Kemudian di surah Al-Hajj ayat 54 dan surah Yunus ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Quran surah Al-Hajj ayat 54. Kemudian di surah Yunus, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam. Apa itu Darussalam? Surga. Dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Yunus ayat 25. Nah, dari dua ayat yang Ustaz sampaikan tadi dijelaskan tentang salah satu ya sifat dan nama Allah, yaitu Al-Hadi. Apa Al-Hadi? Al-Hadi bermakna Allah yang memberi petunjuk ya. Al-Hadi, Allah yang memberi petunjuk,
ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, petunjuk Allah kepada seluruh makhluk, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Petunjuk yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya ini adalah petunjuk yang bersifat umum, yang mana dengan petunjuknya ini semua makhluk dapat meraih kebaikan, kemaslahatan, dan menjauhi apa yang berbahaya di dalam hidupnya. Contohnya kalau manusia diberikan petunjuk oleh Allah agar tidak kehujanan, tidak kepanasan, maka manusia membuat rumah. Kemudian apalagi? Manusia diberikan petunjuk oleh Allah supaya tidak kelaparan dan dia kemudian mati karena kelaparan, maka manusia harus mengkonsumsi makanan dan meminum minuman. Begitupun pada hewan pun sama, ya. Hewan diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih makanan yang bisa dia makan. Hewan dan tumbuhan Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk hidup di tempat-tempat yang sesuai dengan keberadaan mereka. Contohnya ikan, ya, tidak akan ke daratan. Karena apa? Tahu di darat itu tidak cocok buat dia hidup, ya. Sehingga dia tidak mungkin memaksakan dirinya untuk keluar dari air, ya. Dan begitupun tumbuhan, ya. Kaktus, ya, itu Allah berikan kemampuan dia untuk menyimpan air. Kenapa? Karena dia hidupnya di gurun pasir misalkan. Nah, itu adalah petunjuk yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang sifatnya umum. Ya, untuk apa? Untuk makhluk itu tetap hidup dan makhluk itu dapat menjauhi keburukan bagi dirinya. Ya, dalam hal ini sebenarnya ini adalah kaitannya dengan pemenuhan terhadap kebutuhan dan naluri yang ada pada semua makhluk, ya. Nah, terkait dengan petunjuk yang pertama ini, yaitu petunjuk yang bersifat umum kepada seluruh makhluk, itu telah disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ." Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. An-Nahl ayat 68. Nah, ini adalah contoh bagaimana lebah yang merupakan hewan yang dapat mencari tempat untuk membuat rumah atau sarang bagi dirinya, bagi kelompoknya, sehingga dia dapat hidup baik itu di bukit-bukit, di pohon-pohon, maupun di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Ini adalah contoh bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hewan yang diberikan petunjuknya adalah lebah, ya. Ini adalah sebagai contoh, ya. Selain lebah, Ustaz, selain lebah pun sama. Semua makhluknya Allah berikan petunjuk agar makhluknya itu bisa tetap hidup, ya. Jadi petunjuk yang pertama adalah bersifat umum kepada seluruh makhluk. Agar apa? Makhluknya itu yang Allah ciptakan tetap bisa hidup, ya, dan mendapatkan kebaikan serta menghindari keburukan atau sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Hadi, Allah yang Maha memberi petunjuk, itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi ini untuk manusia yang berakal, ya, yang berakal, agar dapat mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai Sang Pencipta, dan menuntun manusia untuk dapat mentaatinya, yaitu apa? Dengan Allah memberikan petunjuk kepada manusia berupa diciptakannya alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sehingga dari keberadaan alam semesta, manusia, dan kehidupan, kemudian manusia yang berakal melakukan pengamatan
terhadap alam semesta, manusia dan kehidupan itu, menjadikan manusia itu mendapatkan petunjuk. Apa? Petunjuk bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin adanya alam semesta, adanya manusia, adanya kehidupan tanpa ada yang menciptakan. Nah, ini adalah petunjuk yang Allah berikan. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dilanjutkan di ayat 3 sampai ayat 6 surah Al-Jathiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Artinya, sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada bintang-bintang yang binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kamu yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Ini di surah Al-Jathiyah ayat 3 sampai 6. Nah, anak yang salin salihah, selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciptaannya ini sebagai petunjuk bagi manusia yang berakal, Allah Subhanahu wa taala juga mengirim ya para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan. Ya, setelah manusia mengamati adanya alam semesta ini ya dengan keteraturannya ya, maka manusia kemudian berpikir tidak mungkin ini ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan ya. Kemudian apa? Timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan? Maka sang pencipta mengutus para nabi dan rasul untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia bahwa dirinya lah sebagai pencipta, dirinya lah yang menciptakan alam semesta ini, sekaligus di dalam penjelasannya juga melalui lisan para nabi dan rasulnya
Sang Pencipta ingin menjelaskan apa tujuan darinya menciptakan semua ini, termasuk apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Hadi, Allah memberi petunjuk, Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengirim para nabi dan rasul yang membawa kitab sebagai petunjuk dan penjelas kepada seluruh manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ibrahim ayat 4. Anak yang salih dan salihah, jelas ayat tadi memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Bahkan para nabi dan rasul itu Allah utus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Ya, kenapa? Agar manusia mudah menerima penjelasan, agar manusia mengerti apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih nabi dan rasul ini dari kalangan manusia, ya. Selain itu apa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan lain. Apa? Yaitu nabi dan rasulnya itu diutus dari kalangan mereka, yaitu dari kaum dan suku mereka, menggunakan bahasa mereka. Contohnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus oleh Allah wabil khusus untuk orang Arab, ya, khusus untuk orang Arab dan secara umum untuk seluruh manusia. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dari kalangan Arab, menggunakan bahasa Arab dan membawa kitab yang berbahasa Arab, ya. Nah, Ustaz, mengapa orang Arab saja? Tidak, ya. Tidak untuk orang Arab saja, untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang memiliki banyak keutamaan, banyak keistimewaan, dan memang memiliki kelebihan daripada bahasa-bahasa yang lain, ya. Dan karena Islam adalah agama yang Allah jadikan sebagai agama untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, ya. Oke. Selain nabi dan rasul, selain Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dari ciptaannya, keberadaan alam semesta, manusia dan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada manusia dengan mengutus para nabi dan rasul. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul itu, kitab-kitab, ya, yang merupakan wahyu, perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam membawa kitab Taurat untuk orang-orang Yahudi ketika itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian di surah yang lain, di surah Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin." Artinya, dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Nah, ini adalah
ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nabi dan rasul yang Allah utus itu membawa kitab yang merupakan petunjuk. Kemudian di surah yang lain Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, ya, yaitu pembedaan antara hak dan yang batil. Surah Ali Imran ayat 3 sampai 4. Nah, anak yang salih dan salihah, Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk secara umum, manusia, hewan dan tumbuhan. Agar apa? Agar manusia, hewan dan tumbuhan bisa hidup, bisa menghindari hal-hal yang berbahaya, dan bisa melakukan sesuatu yang baik buat hidupnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi petunjuk kepada manusia secara khusus, ya, secara khusus. Agar apa? Agar manusia bisa beriman kepada Allah, bisa mendapatkan jalan yang lurus, bisa tetap berada pada jalan yang lurus, agar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi petunjuk yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk secara khusus kepada manusia yang berakal dan beriman, ya, yaitu berupa penciptaan alam semesta, manusia dan kehidupan yang dapat diamati, keberadaan para nabi dan rasul yang telah diutus, dan keberadaan kitab-kitab yang merupakan petunjuk dan merupakan penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia? Agar kelak di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memasukkan manusia-manusia yang mungkar, manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang kafir ke dalam neraka, manusia-manusia ini tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan, ya Allah, kenapa aku masuk neraka ya Allah? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan petunjuknya dengan jelas, ya, dengan jelas. Tetapi mereka semua mengingkari, mereka semua kafir, mereka semua zalim, tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak menginginkan mereka ini nanti beralasan, ya Allah, aku belum dapat petunjuk ya Allah. Tidak. Ya, kenapa? Karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk, termasuk manusia, agar manusia itu dapat masuk surga. Tetapi manusia menolak untuk masuk surga. Manusia memilih kafir, manusia memilih zalim, manusia memilih berbuat fasik, sehingga manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan sudah sangat banyak, ya, mulai dari penciptaan alam semesta yang bisa diamati, kemudian diutusnya para nabi dan rasul, kemudian diberikannya kitab-kitab, ya, Taurat, Injil sampai Al-Qur'an, ya, itu semua untuk petunjuk manusia agar manusia bisa selamat di dalam kehidupannya dan bisa masuk surga ketika nanti di akhirat. Nah, oleh sebab itu Allah tidak mau manusia-manusia yang kafir ini beralasan bahwa mereka belum dapat petunjuk, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surah Az-Zumar ayat 57. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada yang berkata di antara orang-orang yang kafir ini, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Az-Zumar ayat 57. Nah, itu adalah contoh ungkapan yang Allah sematkan dalam Al-Quran
supaya orang kafir nanti nggak bisa lagi ngomong begitu di akhirat. Iya, kenapa? Karena Allah sudah memberi petunjuk. Ya, Allah sudah memberi petunjuk. Nah, hanya saja mereka menolak, hanya saja mereka lalai, hanya saja mereka mengingkari, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka tanpa ada alasan lagi, ya. Oleh sebab itu, anak-anak yang salih dan salihah, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Tidak kurang kita selalu berdoa kepada Allah dalam keseharian kita, dalam salat kita 5 waktu, 17 rakaat, ya, minimal siang dan malam. Kita membaca apa? Suratul Fatihah. Di dalam Suratul Fatihah ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan juga menjadi salah satu bacaan yang wajib kita bacakan ketika kita menjalankan salat, ya. Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju Darussalam, menuju tempat yang aman, nyaman dan bahagia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan petunjuk Allah ke jalan yang lurus, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, mengimani Allah dan Rasul-Nya, menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangannya, serta tidak mengikuti, ya, perbuatan orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya, serta orang-orang musyrik. Agar apa? Agar kita mendapatkan jalan yang lurus dan tetap berada di atas jalan yang lurus. Demikian materi pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kondisinya hujan, jadi ustadznya agak keras suaranya, ya, supaya terdengar jelas, ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.